dan eh, dapat prestasi kembali untuk apa namanya ya di Timnas ya di Hmm. 2025 yang rencananya katanya di ujung pandang ya Pak Dendi. Ya, Makassar, Pak. Makassar, ya di Pak. Makassar ya, Makassar ya. Ya, Nah ya, kita kalau Makassar. nggak salah di Makassar ini pernah juga itu zaman zamannya Ya, ya ya, Pak. 2018, Pak. Di Umi Makassar. 2018. Saya waktu itu wakil wakil rekan tiga ya Pak Dendi, Ya, kalau nggak salah ya. betul, Pak. Nah, Kita saya dapat wakil emas. rekan tiga. Ada dapat anu kita waktu itu nak, Dapat emas. Emas dan nah perak. iya. Alhamdulillah tuh. Jadi anak-anak sekalian, Bu Melati ya, Pak Dendi ini eh, saya kira sama dengan Pak Ilhamdi, kemudian Pak Ramadi dan ada beberapa dosen yang lainnya yang betul-betul apa ya sangat sangat konsisten ya membina atau membimbing mahasiswa untuk mengikuti PKM Pimnas ini. Dari fakultas ini dan kadang-kadang ada beberapa mahasiswa dari fakultas lain yang ikut bergabung ya ke fakultas teknik. Nah, kadang ada mahasiswa dari fakultas kedokteran, Ya, kadang-kadang dari psikologi kan ya, itu ya Pak Dendi betul, ya. Pak. Betul, Pak. Nah, tentunya sosialisasi ini tujuannya adalah supaya seluruh anak mahasiswa memahami dengan baik apa itu PKM, ya, apa itu PKM KC, PKM KI, PM dan PI itu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber Dendi dan Pak Dendi dan Pak Ramadi ya. Itu Bu Melati. Nanti mungkin mudah-mudahan Bu Melati nanti bisa ikut ya, ikut nanti bergabung membina mahasiswa ya. Jadi Bu Melati ini kan Pak Nendi kita harapkan Ya, betul ya dosen-dosen yang nanti ikut ya mungkin nanti banyak dosen-dosen muda kita yang baru di teknik itu hendaknya juga nanti ada kader-kadernya Pak Dendi dan dengan Pak Ilhamdi ini gitu. Ya, ya nanti mau mewakafkan waktunya gitu ya. Ini betul-betul ya ya yang dilakukan Pak Dendi ini mau melatih dengan Pak Ramadi, Pak Ilhamdi itu betul-betul kegiatan ibadah gitu. Ya kan? Ya, kegiatan kenapa disebut kegiatan ibadah? Ya karena ya kalau dari yang sisi lainnya nggak ada gitu loh. Ini hanya semacam apa ya? Ibadah, mewakafkan waktu, pikiran, tenaga, ya termasuk ya tenaga ya Pak Dendi bukan ya tenaga juga. Kenapa? Kalau di malam hari sebelum kita mau lomba besok itu bisa sampai tengah malam itu persiapannya itu. Nah, jadi anak-anak sekalian itu untung-untung mudah-mudahan 2025 ini kita dapat prestasi ya. Nah, saya katakan dalam pertemuan malam tadi Pak Dedi, iya, Pak. saya sampaikan bahwa eh, Anda pergi ke UNAN, masuk ke Fakultas Teknik itu betul untuk pergi kuliah ya. Nah, kuliah. Jadi apa itu kuliah ya? Kuliah itu ya tentu kita punya punya apa namanya kurikulum yang sudah disusun, kemudian Anda ikuti kuliah dengan baik, Anda dapatkan IPK dengan baik, dengan IPK yang tinggi, tamat tepat waktu. Tapi bagi saya sekali lagi saya ulang ya eh, Assalamualaikum. itu saja tidak cukup ya. Ya, yang tentu yang lebih sempurna atau lebih paripurnanya adalah mahasiswa itu ketika akademiknya sangat baik, tapi punya prestasi kemahasiswaan juga yang mumpuni gitu. Prestasi kemahasiswaan yang bisa dibanggakan gitu. Jika nanti itu biasanya di wisuda ya, kalau mahasiswa-mahasiswa prestasi itu kan ditampilkan ke depan ya Pak India, Iya, Pak. ditampilkan. Apalagi kalau prestasi kemahasiswaan Anda itu berskala nasional ataupun berskala internasional. Ya, jadi sekali lagi anak-anak sekalian, isilah waktu gitu. Ini kan mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang ini ya, masih banyak yang mungkin semester 2, semester 4 ya. Mungkin yang atau semester-semester awal ya. Manfaatkanlah waktu Anda ini dengan baik ya. Jadi jangan dibuang-buang waktu. Waktunya nggak 4 tahun aku dia di fakultas ini itu nggak lama gitu loh. Nanti Anda tidak terasa waktunya udah mau mau tugas akhir saja gitu.
Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Baik itu yang lomba-lomba ataupun nanti Anda bisa ikut di unit kegiatan fakultas ya atau UKF atau lembaga-lembaga kemahasiswaan lainnya. Jadi ini tujuannya apa? Supaya nanti aktualisasi diri Anda di masyarakat akan lebih eh, akan lebih bagus gitu dibandingkan Anda hanya semacam eh, datang ke kampus itu hanya untuk kuliah, nanti pulang, nanti besok kuliah lagi, nanti pulang lagi. Jadi itu pekerjaan rutin itu memang yang wajib ya Anda sebagai mahasiswa, tapi sekali lagi saya support Anda, saya dorong Anda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, termasuk ini PKM Pimnas ini yang ini kegiatan yang sangat sangat bergengsi, ya kan? Saya hampir ikut di semua kegiatan kemahasiswaan dengan Pak Dendi ini ya. Baik itu misalnya kalau di TNI itu kita punya robot cerdas, ada robot terbang, ada kapal cepat, sekarang ada lagi mobil hemat energi, ada lagi mobil listrik sekarang ya. Mobil Ya. listrik, ada PKM Pimnas, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di fakultas ini. Insya Allah saya sudah mengikutinya dan melihat langsung gitu ya bagaimana perjuangan mahasiswa itu untuk memperoleh prestasi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dendi. Jangan kita tidak ada kita kata-kata ke apa istilahnya ya eh untuk membimbing mahasiswa ini ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita tetap semangat Pak Dendi Siap. walaupun dengan kesibukan sebagai pejabat direktorat, nah, tetap juga memberikan lah kontribusi waktu ya Ya, Pak. kepada Pak Datuk Dendi ini ya, memberikan kontribusi waktu. Nih Pak Dendi ini anak-anak sekalian bisa Anda jadikan role model nih, ya role model. Beliau ini kan alumni dari teknik, ya kan? Alumni teknik, kemudian S2-nya di ITS, ya kan? Nah, S3-nya kemudian di Jepang ya, hebat India Ya, di Pak. Jepang. Nah, itu kan role model tuh. Nah, ini beliau ini banyak prestasi kemahasiswaannya sangat luar biasa dulu Bu Melati. Iya, Jadi kalau Pak. Pak Denny ini sebenarnya bisa dijadikan role model mahasiswa gitu. Nah, usah jauh-jauh nyari gitu loh. Ya kan? Nah, Betul, saya Pak. kira itu yang saya sampaikan pada kata sambutan ini. Sekali lagi supaya kegiatan ini dapat diikuti dengan baik dan sekali lagi mudah-mudahan 2025 teknik ya, teknik mendapatkan prestasi Amin. di dalam kegiatan PKM Pimnas di tahun 2025 ini. Amin. Demikian saja saya tutup sambutan saya dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Wah. Pak Dendi, Wassalamualaikum. Ya, Pak. saya Bu Melati, Ya, saya Pak. mohon maaf anak-anak sekalian, mungkin tidak bisa ikut gabung terus. Jadi mohon izin ya, karena ada kegiatan lain ya yang memang harus saya ikuti juga. Demikian saya Pak Dendi, mohon Ya, maaf Pak. Bu Melati ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Isprimananda selaku Dekan Fakultas Teknik kita. Mungkin banyak yang bisa diambil dari kata-kata Bapak tadi, harap diinok-manuangkan bagi seluruh peserta. Baik, sebelum masuk ke acara utama kita pada malam hari ini, kita akan ada penjelasan mengenai timeline timeline internal PKM Fakultas Teknik oleh Ibu Melati. Kepada Ibu Melati, saya persilakan. Oke, saya izin share ya. Masuk nggak ya share screen-nya? Live? Eh, Belum, Bu? Belum? Hmm. Masih belum?
Nggak bisa ya? Nggak ke-share ya, Rif? Elif? Belum muncul lagi, Bu. Ah, ini udah, Bu. Udah, oke. Jadi, teman-teman atau adik-adik semua, kita tahu, udah kelihatan ya, kelihatan kan? Kita tahu Betul. kita akan, kemarin Pak Hamdi juga sudah sempat memberitahu, kalau misalkan kita deadline itu di sini ya, di tanggal 21 November. Nah, FT, karena kita punya apa ya, punya keinginan untuk eh, memunculkannya. Jadi kita tahun ini punya target sebesar 150 proposal yang berkualitas untuk submit ke PKM UNAN. Nah, untuk itu Fakultas Teknik berusaha seperti mengadakan coaching ya atau review sebelum kita atau adik-adik di sini mensubmit tadi judul dan abstraknya ke PKM UNAN kayak gitu. Jadi untuk internal kita sendiri kita mencoba nih untuk apa ya, ada reviewnya. Jadi tanggal 4 sampai 10 teman-teman di sini bisa mulai membuat judul, membuat gambaran singkat kegiatannya, lalu disubmit di tanggal 10 November untuk kemudian ada review dari tim pembina. Nah, tim pembina ini siapa aja? Tim pembina ini adalah perwakilan-perwakilan dari setiap departemen yang punya apa ya kualifikasi lah di situ, pernah mengikuti timnas sebelumnya, pernah mereview sebelumnya, atau pernah mendapatkan pelatihan dari UNAN sebelumnya. Nah, setelah direview, teman-teman akan memperbaiki judulnya dan mensubmit kembali di tanggal 17 November untuk direview kembali oleh pembina. Seperti itu. Nah, nanti itu di tanggal 19 sampai 21 November kalian bisa apa ya, memperbaiki lagi untuk mengimprove lagi judul dan gambaran kegiatannya untuk kemudian baru disubmit di 21 November seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan skema yang kami buat, yang kita buat di FT, makin banyak nih proposal atau bukan belum proposal ya, makin banyak abstrak dan gambaran kegiatannya yang nanti tembus di UNAN gitu harapan kita. Jadi teman-teman di sini kami harapkan untuk memanfaatkan ini ya, memanfaatkan semacam coaching lah atau klinik seperti itu. Sebetulnya teman-teman bisa langsung submit, tapi kita pengen biar apa ya judulnya sudah kan kemarin ada judul yang kira-kira akan tembus ya, yang panjang atau pendek atau kira-kira jelas nggak sih judulnya kayak gitu. Terus gambaran kegiatannya seperti apa, sudah sesuai belum dengan skema yang teman-teman di sini nanti pilih misalkan kayak gitu. Ya harapannya sebelum mensubmit kita punya skema nih di internal FT Unan agar gambaran kegiatan dan judul adik-adik ini kayaknya udah pasti tembus lah ke PKM UNAN kayak gitu. Jadi ini ada tanggal-tanggalnya yang nanti adik-adik teman-teman di sini coba dimanfaatkan lah kayak gitu sih. Dan ini ada link submit pengumpulannya di sebelah sini ya. Boleh kalian foto atau nanti akan di-share kemudian. Oke, Liv, cuma mau menyampaikan itu sekilas info aja. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas penyampaiannya. Baik, karena sudah Oke. disampaikan timeline internal dari PKM Fakultas Teknik, marilah kita masuk ke acara utama kita pada malam hari ini. Mengenai penjelasan tentang PKM PM dan PKM PI oleh Pak Dendi. Pada Pak Dendi, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, eh, oke sebelumnya terima kasih Alif ya dan Bu Melati dan Pak Dekan atas sambutan dan motivasi yang disampaikan oleh Pak Dekan dan juga kepada Bu Melati serta tim panitia ya yang telah mengangkat acara ini. Alhamdulillah sudah sampai saat ini sudah 304. Suara saya terdengar Bu Melati? Jelas, Kak? Jelas ya. Oke, Jelas. saya apakah enggak tahu saya mau share ini apakah ini bisa kita tampilkan ya sebentar. Kalau adik-adik mau lihat zaman saya jadul ya, ini saya coba tampilkan ya. Oke, share sound.
Kelihatan nggak, Bu Melati? Belum Kalau masuk, Pak. ini kira-kira Di saya masih belum masuk. masih belum ya? Atau, Media plat- oh, sudah. Udah. Sudah. Oke, kalau Bu Melati lihat saya tahun 2009 ya, 2008, 2009 inilah saya dulu dengan kapasitas video digital yang ada waktu itu. Kita lihat apa yang saya bikin dulu ya. Oke, Nah, ini siap. ini kelihatan sepedanya. Lihat sepatu saya, coba perhatikan itu udah istilahnya itu satu-satunya sepatu saya waktu itu. Ini sepeda orang tua saya, Bu Melati, saya olah menjadi sepeda listrik. Sekarang udah banyak orang pakai, tapi tidak ada yang niru ya. Ini kalau wajah-wajah imut saya sebelum nikah ya, masih bujangan nih. Nah, ini satu kecepatan dengan sepeda motor teman saya, nih. Namanya Hendrolius. Ya, dia membantu saya untuk transportasi ya. Gitu. Kalau lihat dari mobilnya itu mobil Balimbing ya. Nah, di Belimbing. Nah, saya sampai ke Belimbing sepedaan. Ada lah yang Hmm, lain ya, saya coba. Mudah-mudahan ini bisa di-share ya. Kita coba cek lagi. Seperti apa sih presentasi saya dulu ya, yang saya bikin dulu waktu PIMNAS ya. Tapi dia aplikasinya saya pakai dulu namanya eh, Microsoft Macromedia Flash. Hmm. apakah itu? Nah, coba cek ya. Saya coba share lagi. Kelihatan ini? Masih belum ya? Alif kelihatan. Kelihatan, Pak. Wah, tahun 2008 2009 nih saya coba lihatkan intro yang saya bikin ya. Hmm. Mana dia? Mati dia. Bentar ya. Oke. Kita stop share lagi. Bentar. Oke, jadi saya punya dokumen lama ya. Jadi untuk memberikan ini yang saya bikin dulu ya, yang cerita oleh Pak Isprimananda dulu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu Mel. Kelihatan, Pak. Nah, saya pembimbing saya dulu Pak Ajar ya. Nah, kelihatan ya ini foto saya dulu. Saya, kemudian program leadernya apa, kemudian ini Bu Unilega, Bu Anissa Abimayu, Citriana gitu ya. Nah, kita bikinnya jadul juga dulu ya, tapi kita sudah waktu zaman dulu Makromedia Flash itu sudah wah-wahnya gitu ya. Kita mulai dari cerita dulu orang bersepeda gitu ya. Orang pemakaian sepeda saat ini goes to work itu menurun karena jarak tempuh waktu itu juga lumayan jauh, kemudian polusi udara juga banyak, maka ada lagi isu-isu tren waktu itu adalah goes to work. Jadi ini masalahnya belum mampu meningkatkan animo masyarakat. Nah, ini masalah yang kita angkat dulu ya, sepeda hybrid. Jadi tidak efektif untuk perjalanan jauh, apalagi ke Unan. Sampai di Unan baterainya habis ya, kemudian susah ngecasnya. Jadi nggak pulang-pulang Bu melatih kalau pakai sepeda listrik. Nah itu kita angkat cerita dulu. Maka kita lakukan perancangan sepeda hybrid ya dipakai untuk perjalanan jauh dengan kita sistem pengecasan langsung. Ya, kemudian harapannya bisa meningkatkan daya saing sepeda hybrid yang beredar di pasaran. Nah, kita sebenarnya dengan tenaga baterai ya mampu putaran roda sebagai salah satu sumber energi untuk pengisian baterainya. Ini manfaatnya. Metodenya gimana? Kita melakukan perancangan seperti ini. Nah, dulu tuh namanya PKMT. Kalau sekarang
sudah bisa PKMPI ya. Sekiranya itu kita bekerja sama dengan mitra produktif atau PM dengan mitra non produktif. Kemudian hasil pelaksananya seperti ini, kita menghasilkan sebuah sepeda. Kalau ini lebih dekat ke PKMKC sebenarnya. Cuman saya mau melihatkan saja apa sih yang saya bikin dulu tahun 2009 ya. Di mana adik-adik waktu 2009 ini rata-rata angkatan berapa nih Bu Mel? 2022 sama 2023 ya. 2023 sama 24 kayaknya, Pak. Berarti 2009 masih bayi ya. Se- se- Saya sudah di Malang ini. Nah, ini ya, ini anggaran biaya produksinya dan seterusnya. Nah, sampai eh, penutup gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Ini yang kita bikin dulu. Nah, sekarang kembali ke laptop tentang topik kita hari ini ya. Topik kita hari ini yaitu tentang sosialisasi dan strategi. Kalau saya nulisnya sosialisasi dan strategi penulisan proposal PKM. Ya, nah, slide saya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, cuman beberapa sudah saya update. Ini salam kenal dari saya bagi yang belum kenal. Ya, nama saya Dendi Edi Saputra. Bisa panggil saya Pak Dendi nanti kalau ketemu di kampus. Saya itu terakhir itu menjabat sebagai manajer akademik dan kemahasiswaan sama persis dengan yang dijabat oleh Pak Ridwan sekarang ya. Nah, dan 2004 sampai sekarang saya dipindah diminta tugasi di rektorat. Nah, materi ini saya bikin berdasarkan pengalaman pribadi ya, sejak saya menulis proposal PKM tahun 2009 sebagai mahasiswa sampai sekarang itu jadi dosen pelatih, pembimbing, pendamping gitu ya, dan reviewer PKM nasional sampai saat ini. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membantu kita untuk merumuskan konsep ya pembinaan PKM di Fakultas Teknik. Nah, ini foto saya dulu Bu Melati ya. Waktu Ya, mahasiswa ya, Pak. ini masih ada tanggalnya 24 tanggal 24 bulan 7 tahun 2009. Ini di Universitas Brawijaya. Cita-cita anak desa yang dulu mau pengen naik pesawat terbang. Itu aja niatnya untuk ikut PKM. Ya, Alhamdulillah tersampai. alhamdulillah tersampaikan dan alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan medali emas dan medali perunggu ya. Dan satu-satunya pencapaian tertinggi Universitas Andalas saya kira ya masuk 10 besar. Ini teman-teman saya ini sudah ada sudah sukses-sukses semua ya. Ini Alfi Adrian di PT Freeport Indonesia, Ricky Apinado di PT Semen Padang, eh, kemudian Ricky Fernandes itu di Kementerian PUPR sudah mendapatkan juga ya rekor muri untuk pembangunan rumah susun di IKN Nusantara. Kemudian Heru Isani Yusbar yang di tengah ini di PT McDermott. Ini saya, Dendi di UNAN, dan ini Abi Mayu di Kementerian DKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang cewek-ceweknya juga luar biasa. Bang BNI, Anissa Sutomo, BNI ya, Bang BNI juga Birinanti. Ega Asyura ini adalah mantan karyawan PT Freeport, IC Triana di Bank Mandiri. Nah, dan juga ada juga cerita ya untuk memotivasi adik-adik ya bahwasanya PKM itu atau yang akan berujung ke PIMNAS 2015 kita di Kendari waktu itu ini ada Uda Rizky dari Teknik Elektro dan Unisari di Teknik di pertanian ya. Ini saya sudah menjadi dosen pelatih di sini. Nah, itu waktu itu saya paksa tuh pakai baju adat. Beliau berdua menolak karena saling-saling tidak mengetahui satu sama lain, tapi kita terpaksa harus ya ada parade. Parade apa? Parade Universitas Andalas yang mewakili daerah masing-masing. Alhamdulillah 2019 dia hubungi saya, Pak, saya sama Sari mau nikah, Pak. Terima kasih sudah mengenalkan kami tahun 2015 yang lalu. Masya Allah, gitu ya. Dia ada rata-rata juga. Jadi ada juga tujuan yang lainnya, Bu Melati ya. Menemukan pasangan hidup Eh, gitu ya, Pak ya. Dan pasangan hidup yang sevisi misi ya, melakukan pekan ilmiah mahasiswa, baik itu dunia maupun akhirat.
Untuk Ini adik-adik ketahui, Kak Sari ini atau Nisari ini sekarang udah S3 mendapatkan beasiswa PMDSU, lulusan UGM sekarang. Kemudian udah Rizky sekarang itu kemarin terakhir meminta rekomendasi saya untuk keluar sekolah ke Amerika, ke Texas ya. Dan saya kasih rekomendasi lanjutkan S2 di luar negeri ya. Dan inilah berkah mereka waktu itu ya. Dan satu visi misi langsung ini kan tidak ada pacar-pacaran ini. Langsung tancap gas Bu Melati ya. Dan di dan ini adalah salah satu view ya foto di apa mereka di kampung mereka ya di Tarusan Kamang. Nah ini salah satu eh, suasana ya suasana. Coba kita lihat ya. Lihat terdengar suaranya Bu Mel? terdengar Pak. Ya ini suasana di ini kita unan ya supil ini supil dagu. Nggak seberapa kita dibandingkan dengan UNES saja yang pakai baju biasa. Dan di depan ini negeri Medan ini semangat ya. Dan ini jumlahnya banyak juga. Ini juga di Ponorogo, yang baju kuning IPB. Di sana yang baju merah pas ya, kemarin juara umum. Ini baju-baju dosen mereka dari IPB. Saya bercita-cita ngajak adik-adik di Fakultas Teknik untuk ikut ikut serta di sini meramaikan. Ini kita 3 tim nih dari Fakultas Teknik itu. Dari Baim gitu ya, dari yang lain-lain ya. Kita yang lulus waktu ini saat ini film Sunan ya. Nah ini gambaran keseruan timnas ya. Kenapa ini bergengsi? Karena ini hanya mahasiswa pilihan. Kira-kira adik-adik di sini ikut masuk Zoom ini dipaksa Bu Melati atau ada keinginan sendiri? Nah ini saya coba cek nih. Kalau keinginan sendiri silakan ketikkan kata eh, tidak apa saya cinta PKM gitu. Bisa enggak? Tuliskan Tuliskan di kolom chat, di saya cinta PKM. Bukan iya, disuruh Bu Melati gitu ya Pak ya. iya. Cuman satu orang ya, saya cinta PKM. Cinta PKM. Sip. Gimana? Oh, sip. Oke. Ya, saya cinta PKM PKM. Oke, mantap. Oh, ada sangat pakai sangat ya. Oh. Jadi kalau berminat, oke, silakan kita ikuti ini ya. Masih berminat? Silakan ketikkan berminat di sini. Berminat, berminat. Gas terus Pak sampai Pimnas Pak. Timnas. Oke, dah. Saya cinta PKM berminat kali Pak, sangat berminat. Saya cinta PKM berminat, butuh partner Pak. Butuh Sip. partner. Partner Oke, yang ini mana nih Pak? semangat. Perlu dijelaskan. Iya, partnernya partner apa ini ya? Partner PKM ya. Nah, ini salah satu kiat mencari eh, pasangan berbobot, nah, bermutu dan soleh-solehah ya. Carilah anak-anak yang berhasil lolos PIMNAS ya. Karena salah satu kriteria idaman mertua saya rasa adalah lolos PIMNAS mendapatkan medali emas di ajang PKN Ilmiah Masa Nasional. Nah itu sudah luar biasa. Dia tidak lihat IPK nih ya. Ya, oke, kita lanjut ya Bu Mel. Lanjut Pak. Ini mungkin saya skip aja, mungkin kemarin sudah dibahas ya, apa kreatif, apa inovatif, dan ini yang mungkin nanti Pak Ramadi juga akan sampaikan, yang mengubah yang rumit jadi mudah, menambah nilai guna pada sistem. Menurut guru saya dan dosen kita yang nanti akan memberikan informasi atau pencerahan tentang PKMKC dan KI nanti merealisasikan sesuatu yang tidak terpikirkan secara serius oleh seseorang, gitu ya. Gimana cara mencari ide, Pak? Ini saya ajarkan caranya menurut Taichi Ono yang punya Toyota nih. Having no problem is the biggest problem of all ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan juga di teknik sipil. Ya, cara kita menuliskan masalah di dalam proposal itu kerangkanya seperti apa. Coba perhatikan di sini. Ya, saya hidupkan laser saya ini. Jadi, mulailah kita mencari fakta-fakta yang ada. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke PKMPM atau PI nanti,
apa fakta-fakta yang ada, dan kita coba lihatnya kondisi idealnya seperti apa. Misalkan kita mau memberantas kemiskinan, seharusnya kondisi yang diharapkan apa? Mereka hidup dengan layak. Sehingga fakta yang ada kita lihat berapa angka kemiskinan, apa penyebab kemiskinan tersebut terjadi, itu kita tuliskan dalam bab pendahuluan menjadi latar belakang dan permasalahan. Kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan kita campurkan dengan tujuan, ya, itu akan menciptakan sebuah judul. Nanti itu ya, inilah yang menjadi eh, kunci sebenarnya ya dalam nanti menuliskan judul ya, di mana dalam judul itu sudah tercakup ada solusi dan juga ada tujuan dari kegiatan PKM yang kita lakukan. Sehingga nanti cara penyelesaian ini dari fakta yang ada menuju kondisi yang diharapkan kita eh, tuliskan dalam bentuk metode riset atau metode pelaksanaan. Kadang masalah memicu lahirnya inovasi. Lalu apa itu inovasi? Inovasi adalah mengenalkan sesuatu yang bersifat baru ya. Contohnya dulu 1879 Thomas Alva Edison itu menemukan lampu pijar ya. Waktu itu orang masih pakai obor mungkin ya. Nah, sekarang lampu pijar ini tentu tidak inovasi lagi ya. Maka di dalam PKM inovasi ini tidak selalu tentang konsep baru, namun dapat berupa sebuah perbaikan. Sehingga lampu pijar sekarang bisa berubah wujud menjadi lampu LED ya, yang kita apa ya kita gunakan di kamar-kamar kita yang lebih hemat energi. Ya. Ini contohnya. Ini saya skip ya. Kemudian sedikit saya percepat aja tentang cara memunculkan ide, tentang pengenalan konsep design thinking. Ada 5 proses. Pertama ada empati, kemudian define atau mendefinisikan masalah utama, ideate atau memunculkan ide untuk mengidentifikasi solusi baru dan membuat prototipe sehingga kita lakukan ujian. Kita langsung ke contoh saja. Ini contohnya. 2014 ya. Saya sorry 2014 saya mendampingi tim PKMPM PMPI ya Universitas Andalas itu anggotanya dari teknik industri dari teknik mesin gitu ya eh, mengajak mahasiswa tersebut melihat kegiatan ibu-ibu ini emak-emak ini ya. Nah, ini adalah kalau kami di kampung menyebutnya adalah kerupuk kamang ya. Nah, ini terbuat dari ubi ya. Kita lihat ibu-ibu yang mengerjakan atau ama-ama atau emak-emak yang mengerjakan di sini mengerjakan secara manual menggunakan tangkai sapu ya. Kita lihat, coba lihat saya suruh mahasiswa gimana perasaan kalian kalau kalian di posisi ini gimana perasaan kalian? Sanggup enggak nanti untuk menghasilkan ini sekilonya 14.000 ya. Hmm. Sekilo ini Sekilo itu ada nggak 100 atau 100 biji ini ya. Sanggup nggak bikinnya 100 biji dengan metode ini? Saya bilang ke mahasiswa, ada nggak empati kalian melihat ini? Kasihan kita Pak. Nah, memulai dari kata-kata kasihan, nah, ayo kita lihat proses yang selanjutnya. Ini yang ngerjakan ibu-ibu loh, ya. Ternyata pakai sistem semi mekanis, pakai putaran juga. Lebih berat lagi ternyata. Ya. Ada masalah nggak? Saya bilang ke mahasiswa, ada Pak. Berarti proses empatinya sudah jalan di sini. Kita merasakan atau kita memahami kondisi ketika kita di posisi itu. Maka waktu itu kita putuskan untuk membuat teknologi ini. Silakan dicoba disimak ya. Apakah suaranya keluar, Bu Mel? Keluar, Pak. Nah, bayangkan nih, emak-emak membuat ini, ya. Kemudian roller semi mekanis juga anak beliau yang bikin. Nah, maka kita dengan teknologi yang sederhana, artinya tepat guna ya. Nah, kita operasikan dan sampai sekarang ya, mesin ini masih digunakan ya. 2014 kita bikin. Nah,
masih sekarang masih digunakan oleh keluarga ini ya untuk penyambung hidup mereka. Nah, ini Anda membantu proses ya. Teknologinya tidak susah ya. Hanya 10 motor listrik, kemudian kita bekali dengan sistem yang lebih bersih gitu ya. Dan bayangkan yang sedang mencetak kerupuk ini sekarang sudah mahasiswa tingkat akhir di universitas di Sumatera Barat sekarang. Bayangkan ya, powerfulnya kegiatan kita PKM dari tahun 2014 sampai sekarang masih digunakan. Contoh yang kedua, contohnya kalian pas ujian lihat kecurangan gitu ya. Ini ada solusi nih yang saat ini kurang nyaman. Ini bisa kita praktekkan, tapi tidak nyaman. Pakai kardus malah makin tidak nyaman lagi. Atau kita bikin eh, posisi duduk agak apa namanya agak luas ya, agak sedikit direnggangkan. Nah, tapi ada masalah baru. Ada kursi-kursi berserakan di bagian bawah. Nah, solusinya apa? Ini dietnya, cara proses design thinking ya, gunakan teori penyekat. Maka kita coba tes pola rupa seperti ini. Saat ujian, mode kursi ini naik ke atas, ya, sehingga susah lengong kiri, lengong kanannya. Nah, ini proses-proses design thinking yang dimulai dengan kita memahami dari persoalan yang ada. Ada lagi caranya, ada Pak, beraja kanan menang, mencajak kanan sudah. Dalam bahasa Minang, artinya adalah kita melihat dari pengalaman yang sudah ada dan melihat dari pengalaman senior-senior kita yang berprestasi. Mungkin prestasi saya 2009 sudah kuno ya, sudah tidak zaman lagi ya. Tapi kita punya banyak senior-senior atau adik-adik kelas saya yang juara PIMNAS yang medali emas, perak. Kenapa kita tidak belajar dari beliau dan serius untuk mencapai atau mengejar prestasi seperti yang sudah mereka raih? Kita tidak hanya sekedar menjadi eh, partai PCI ya, Partai Cemeeh Indonesia. Ini tuh yang tidak baik dikembangkan di Fakultas Teknik ya, apalagi di UNAR. Kalian di sini bergabung adalah niat ide untuk memperbaiki diri. Percayalah nanti ikut PKM itu bukan hanya secara ilmiah saja akan membentuk diri Anda, karakter Anda, tapi akan mendewasakan Anda dalam berpikir ya secara ilmiah. Nah, ini pesannya, pesan-pesannya. Biasanya ide itu muncul tidak jauh dari kita. Kenapa? Setiap daerah punya ciri khas, setiap orang punya masalah. Kadang masalah menimbulkan masalah baru dan masalahmu ada inovasiku. Nah, ini saya lanjut ke PKM ya. Waktu saya berapa menit nih, Bu Mel? Gimana, Liv? Masih lanjut, Hah? bisa lanjut ya, Liv ya? Masih Bu, Ya. sekitar Ini belum 20. masuk PM nih. Nanti ada tagline yang harus Anda tulis di kolom chat adalah masalahmu adalah inovasiku. Silakan ditulis. Jadi siapapun yang punya masalah berarti adalah inovasi kita. Sekarang tuliskan di kolom chat semuanya. Tuliskan di kolom chat, masalahmu adalah Masa, inovasiku. oke. Oke, udah 3.000 ya yang menuliskan masalahmu adalah inovasiku. Oke, masalahku adalah inovasiku. Ini boleh boleh juga. Boleh, bisa-bisa. Boleh, boleh, boleh ya. Oke, kita lanjut. Apa tahapan pertama nih? Nah, ini yang kita coba rubah di UNAN sekarang dan juga di teknik ya. Nah, kita mengikuti isu ini. Pelajari peta kekuatan dan tren isu kekinian ya. Kebetulan saya punya data di sini eh, hanya sampai 2016, tapi at least Anda punya bayangan ya semuanya apa aja sih yang menjadi judul-judul PKM. Ya, kita lanjut. Ini T ini sekarang penerapan iptek ya. Lebih kepada peningkatan kualitas produk susu sapi ya, kemudian perikanan, teknologi fermentasi karena dia melihat di sini posisi ketahanan pangan, apalagi topik 2025 kalau Anda bersinggungan dengan swasembada beras karena itu topiknya Pak Presiden sekarang itu menjadi hot topic saat ini. Nah, jadi saya kira silakan dicatat nomor satu topik yang akan menjadikan tema PKMPM
atau PKMPI kita adalah swasembada pangan. Silakan diketik di kolom chat. Kemudian 2015 sampai 2017 tentang ada lingkungan primata, ekonomi warga gitu ya. Ada ini pengabdian masyarakat ya, tunanetra ya, atau sekolah luar biasa. Ini PKMPM. Ini ada juga topik-topiknya ya, seperti ini. Ini termasuk topik-topik PKMPM. Nah, kemudian penelitian eksakta ini saya skip aja karena kemarin sudah ya. Ini sosial humaniora, ini kewirausahaan, ini karsa cipta ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya itu ya, kita lihat fokus di T sama M ya. Kalau dulu istilahnya M dan T ya. Nah, T itu memang saat ini memang 20 tim yang di satu kelas dia. M itu bisa sampai 3 kelas ya. Memang persaingannya PI sama PM itu ya yang mengusulkan juga tidak sebanyak RE ya dan PM. Tapi peluangnya itu cukup besar ya sebenarnya. Jadi, kalau saya lihat peluang yang cukup besar di Dana itu adalah di RE dan di K. Karena kelasnya juga banyak dan apa ya persaingan juga ya bersaing lah ya sebenarnya. Tapi dibanding dengan kelas PKM yang lain, nah PKM KC, T itu juga bisa Anda jadikan sebagai bahan pertimbangan menuliskan proposal. Maka di sini kita masuk ke PKMPM sekarang dan PI. Ya, untuk PKMPI ya PKMP ini adalah perkepanjangan dari Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan IPTEK. Jadi kita ada menawarkan solusi IPTEK bagi mitra profit ya. Saya ingat ulang lagi ya, bagi mitra profit. Apa itu mitra profit? Mitra profit itulah mitra yang sehari-harinya usahanya itu ya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Seperti abang-abang sate Madura, ya, abang-abang tukang bakso, gitu ya. Mas atau Mbak ayam penyet, Mas atau Mbak nanti pecel lele gitu ya. Ya, dan yang menjadi pembeda PKMPI dengan PKMKC dan juga KI nanti adalah teknologi ini yang ditawarkan adalah teknologi yang tepat guna dan sesuai dan disepakati bersama dengan mitra. Contoh kita dengan timnya si Reza dulu kita bekerja sama dengan Halona Laundry ya. Ya, solusi atau teknologi ini itu didapatkan berdasarkan hasil wawancara kami ya, dengan si pemilik laundry ya. Sehingga muncullah ide ini. Nah, baru kita terapkan ilmu-ilmu keteknikan kita untuk mengatasi masalah mitra. Ini contohnya. Gimana algoritmanya, Pak? Atau gimana langkah-langkahnya? Pertama, adik-adik harus lakukan diskusi dengan mitra. Jadi, kalau bikin proposal PKMPI, kalau tidak bertemu dengan mitra langsung atau tidak dituliskan dalam proposal ya dengan mitra, maka pastikan proposal adik tidak lolos ini. Maka ciri khas dari proposal PKMPI ini kita sudah awali dengan diskusi grup ya dengan petani ya atau mitra produktif lainnya. Contohnya ini contoh petani tomat, dia punya petani tomat kalau cuma satu kebun, 2 kebun tidak salah. Tapi kalau dia punya 2 hektar, gimana ceritanya? Beda lagi ceritanya. Kalau disortir mana yang masak, mana yang muda, gitu. Karena masing-masing punya pasar. Kalau disortir manual, berapa orang yang mengerjakannya? Berarti ada masalah di sini. Maka kita lakukan inisialisasi ide ya. Nah, gimana kondisi existing teknologi usulan? Apakah dibikin berbasis sensor, semi mekanis atau full otomatis? Inisialisasi idenya harus dilakukan bersama mitra, ya, harus dilakukan sama mitra. Itu ciri khas di PKMPI dan PKMPM. Nah, maka di teman-teman kita di IPB ada bikin dia mesin grading tomat cherry ya.
dan diwujudkan dan telah diterapkan kalau mau lulus PIMNAS nanti. Mana yang masak, mana yang muda gitu ya, bisa bisa apa ya, bisa nanti membantu petani. Atau yang dibikin ya 2018 itu ini timnya Pak Ing ya, eh, membantu abang-abang kita di Danau Minenjau ya. Dia penjual anak ikan. Nah, coba kita lihat videonya ini dulu. Got what I want and I want what I already got. Let's Ya, light up like the moon. dia Yeah, penjual benih we ikan ya. take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, Hmm. that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, want you. You know that I need. That's Nah, what I like bayangkan kalau about ngitung you. manual kayak ini ya. That's what I like. Nah, kalau saya mau memesan 10 aman nih. Kalau saya memesan 1000 gimana? Kira-kira Bu Melati hitungin satu-satu gitu ya. Nah, udah berubah rambut kita ini Bu. Ya. Maka adik-adik ini dari timnya Aroma ya bikin timnya ya. Bikin kayak mesin ATM. Jadi ATM-nya itu masukin ikan di dalam, kemudian dia menghitung apa nanti tinggal masukkan jumlah berapa yang mau dijual nanti ya permintaan. Nah, nanti dihitung ikannya di sana ya. Ini yang dapatkan medali perak. Atau bisa juga adik-adik main nanti ya. Barusan Bukit Batabuh atau Canduang itu sekarang itu dilanda apa lagi ya? Gunung meletus lagi. Gimana cara meningkatkan produktivitas gula saka ya, saka ya, atau gula merah ya. Nah, kita gantikan posisi dari kerbau ini. Nah, nah ini bisa juga inovasi yang lain yang bisa kita berikan. Nah, lanjut sedikit lagi. Eh, Pak Ramadi udah hadir, Alif. Sudah, Pak. Oke, izin Pak Ramadi sedikit lagi, Pak. Oke, nah akan cerita tentang pengabdian masyarakat. Ya, bedanya dengan PKMPI adalah eh, mitranya adalah mitra non-profit. Skala teknologi yang diterapkan itu juga tidak secanggih-canggih PKMKC atau karya inovatif, ya. Tapi teknologinya tepat sasaran dan tepat guna, ya. Nah, di dalam kegiatan PKMPM ini timbulkan rasa empati dalam melaksanakan program ini. Artinya kalau dapet ya bahasa Minang ya, menangi orang mencari presentasi PKMPM wah, itu baru hebat. Artinya menyentuh perasaan ya, mengena ke rasa, ya. Itu yang disebut PKMPM. Karena yang disentuh itu adalah mitra non-profit. Apa itu mitra non-profit? Enek-enek panti jompo, ya, anak-anak jalanan, gitu ya. Kemudian narapidana, banyak lagi yang memang ya dia keseharian ya kurang beruntung lah, adik-adik SLB ya dan seterusnya. Ketika kita berikan sentuhan teknologi, pemberian skill dan lain segala macam, itu meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, ini baru mantap. Bahkan ada ya, ciri khas PKM ini adalah eh, mahasiswa itu terjun langsung ya mendalami karakter eh, apa ya, karakter mitra sasaran tadi. Ya, mitra novel. Contoh, Kak Sari yang saya ceritakan di awal presentasi saya, dia itu mengangkat topik pengabdian masyarakat juga, ya, dengan memanfaatkan kearifan lokal ya. Dia ajarkan eh, seni tari ya untuk melestarikan tradisi penanaman padi di kampung dia sesuai dengan kearifan lokal, ya. Nah, apa yang dilakukan? Ya, masyarakat ya, enek-enek atau mahasiswa SD diajarkan. Nah, ini cara bercocok tanam dulu di apa ada tarian padi. Si Kak Sari itu juga pandai menari gitu. Ada juga teman-teman atau adik-adik kita dari FKM gitu. Apa yang dilakukan? Nah,
dia pandai berkarate. Dia melakukan edukasi apa ya, cegah kekerasan seksual di panti asuhan. Nah, kakak-kakak dari FKM ini apa? Pandai bersilat, pandai berkarate, gitu. Nah, ini Pak Ramadi juga punya contoh-contoh yang lain nanti bisa disampaikan. Nah, tujuannya adalah eh, ya memberi ke mahasiswa interaksi dengan komunitas non-profit dan seterusnya. Ini silakan dibaca aja nanti. Nih, ketepatan mitra dan mutisi ini luaran-luaran yang wajib di sistematikanya dan pelajari nanti penilaian proposal pada PKMPM. Ini judul-judul yang apa ya, yang lolos sampai PINAS. Ini siapa yang nyoret-nyoret? Nggak apa-apa, keluar aja dari grup Zoom kita ini ya. Nggak ada paksaan untuk ikuti ini daripada ganggu aja. Nah, ini contoh nggak baik untuk PKM ya. Oke, nah ini yang terbaru ya 2024 kemarin ya. Contohnya adalah Sustainable Street Light ya. Pemberdayaan Karang Taruna dalam memanfaatkan sampah menggunakan termoelektrik generator guna menciptakan dusun bojong bebas sampah. Nah, ini ya dan seterusnya. Ini saya kebetulan saya lihat di internet ya di websitenya UNER. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dalam hampir 1 jam saya menyampaikan materi. Lebih bagus nanti kita berelaborasi dalam diskusi nanti ya tentang ide-ide PKMPI dan PKMPM. Jadi pertama yang ingin saya garis bawahi adalah masalahmu adalah inovasiku. Berarti dalam PKMPI masalah mitra produktif adalah inovasiku. Masalah mitra non-profit adalah inovasiku. Itu untuk PKMPM ya. Ya bedanya itu profit non-profit. Jadi silakan adik-adik nanti lihat judul-judul PKM atau PIMNAS yang lolos. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan bisa juga nanti langsung observasi ke lapangan ya. Karena PI dan PM tanpa observasi lapangan itu langsung dicoret proposalnya. Berarti ini ngarang-ngarang indah aja. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Saya kembalikan ke Alif ya. Ya, silakan Alif. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini benar-benar daging semua yang disampaikan oleh Pak Dendi ini ya, sampai mendapatkan insight baru. Jadi untuk desain itu awal-awal yang harus kita pikirkan tuh benar-benar meningkatkan empati kita, ngelihat sekeliling kita, gimana keadaan orang-orang sekitar. Jadi memang Hmm, tujuan PKM ini untuk menyelesaikan masalah-masalah orang orang lain ya Pak ya. iya. Hmm. Ya, benar-benar luar biasa. Ini bisa dimanfaatkan oleh para peserta ini. Nggak bisa kita Oke, dapatkan ilmu mahal seperti ini di luar kayaknya ya. Terima kasih banyak ya Pak. sip, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya Pak mungkin akan diadakan sesi tanya jawab ya Pak ya bagi para peserta yang ingin bertanya dan tertarik mengenai terutama mengenai materi yang Bapak sampaikan. Tapi pertanyaannya saya batasi menjadi 3 pertanyaan aja ya Pak. Oh ya, ya. Karena Pak Ramadi sudah menunggu nih. Maaf ya Pak Ramadi, udah kelewat. Ya, benar. Baik untuk peserta, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Dendi, silahkan raise hand ya. 3 pertanyaan tercepat mulai 3, 2, 1. Oke, siapa yang mau saya kasih topik? Silakan resen. Dosen tidak berlaku ya, Pak ya? Nah, ya kita balik sekarang. Siapa yang mau dikasih topik? Silakan resen. Atau Alif aja lah ya, saya kasih. Pertama, tolong dicatat. Pertama, swasembada pangan. Swasembada pangan itu banyak ya, mulai dari beras, perikanan, gitu ya. Jadikan topik utama itu dulu. Karena ini proyek pemerintah juga. Biasanya PKM ini tidak jauh dari trending-trending topik saat ini ya. Kedua, ya, gimana cara memberantas judi online untuk anak-anak SMA misalkan. Itu bisa nanti bisa saja ke pengabdian masyarakat
ya. Atau nanti swasembada nanti ke mitra profit ya. Yang ketiga, bisa enggak kalian menerapkan teknologi ya yang membantu meningkatkan produktivitas UMKM sekitar kita, khususnya di daerah rawan bencana. Nah, gimana? Bikin masyarakat itu tangguh. Nah, ada tiga topik nih yang saya kasih untuk adik-adik semua. Silakan ditelaah tiga topik ini. Boleh mitranya itu petani di Bukit Batabuah misalkan, atau di Canduang. Di mana kekhawatiran nanti ya ketika bertani tiba-tiba ada letusan Gunung Merapi gitu. Apakah ada enggak yang masalah sekarang? Banyak sekali masalah kalau ada adik turun ke lapangan. Nah, itu ya. Mungkin dilanjut aja, Alif. Itu tiga itu tolong dicatat. Mudah-mudahan ini ada yang bisa eh, yang apa ya mewujudkannya dari topik ini bisa banyak lahir judul ini. Karena setiap daerah punya ciri khas, setiap daerah punya ciri khas, setiap daerah juga punya masalah. Dan ada masalahmu adalah inovasiku. Nah, itu aja penutup dari saya. Saya serahkan ke Alif. Mungkin kita lanjut ke sesi Pak Rahmadi dulu. Nah, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Ya, atas materi ada yang juga telah Pak Bapak Aulia nih, sampaikan. ketahanan energi nasional menuju net zero emission. Sip, Waduh, dapat tambah informasi ya Pak ya. ya dari Pak dosen kita. Silakan dilanjut, Alif. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas penyampaian materinya. Mungkin akan kita langsung lanjutkan ke penyampaian materi selanjutnya ya Pak ya. Baik, mungkin kepada rekan-rekan peserta lainnya kita lanjutkan ke materi PKMKC dan PKMKI oleh pemateri kita Bapak Dr. Eng Rahmadi Kurnia STMT. Baik, pada Pak Rahmadi saya persilahkan. Oke, saya bisa share screen ya. Oh, baik, saya. Eh, ini sudah kelihatan slide saya? Sudah, Pak, sudah masuk. Baik, Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Dekan kalau masih eh, hadir. Kemudian yang saya hormati narasumber kita Pak Dendi ya, dan juga Bapak dan Ibu dosen, Bu Melati yang sudah memfasilitasi dan mengundang saya dalam acara sosialisasi ini. Kemudian panitia yang sudah menggagas acara ini dan anak-anak yang hadir berkesempatan hadir pada acara kali ini. Baik, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi atau topik tentang PKM KC ya dan PKM KI. Eh, Mungkin ada di antara anak-anak yang belum kenal atau belum tahu dengan saya karena saya lihat ada angkatan 2024 dan bukan dari jurusan elektro. Jadi saya adalah Rahmadi Kurnia, saya dari Departemen Teknik Elektro ya. Universitas Andalas, namun saat ini sedang ditugaskan menjadi wakil dekan satu di Fakultas Teknologi Informasi. Tetapi base-nya nggak pindah, tetap di elektro. Insya Allah dalam waktu nggak lama lagi saya akan kembali ke base elektro dan full di elektro insya Allah.
Ya, saya memang sudah menekuni PKM ini sejak tahun 2012 kalau nggak salah waktu itu di Jogja ya. Saya membimbing anak-anak waktu itu dan Nova waktu itu ya yang sekarang sedang S3 di mana ya, di Jerman atau di Berlin di Eropa pokoknya. Dan alhamdulillah waktu itu dapat medali perunggu ya, dari cabang presentasi, sesuatu yang jarang didapat setelah era Pak Dendi yang dapat emas ya gitu. Kemudian juga saya aktif sebagai reviewer ya PKM, baik di teknik di UNAN maupun di Belmawa ya. Di Belmawa sejak tahun 2015 saya sudah menjadi reviewer, kemudian menjadi eh, reviewer atau juri PKP 2 ya. Itu sejak tahun 2022 dan tahun lalu sempat diundang menjadi juri nasional ya di PIMNAS, di acara PIMNAS di Universitas Pajajaran. Saya juga sebagai juri atau sebagai reviewer pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Sumatera, Riau, Jambi ya, LL Dikti 10 dari sejak 2021 sampai sekarang. Jadi saya memang menyukai bidang-bidang kemahasiswaan, utamanya masalah penalaran dan lomba. Baik, anak-anak, saya akan coba untuk menjelaskan tentang PKM Karsa Cipta. Ya. PKM Karsa Cipta ini biasanya memang dari 15 atau 14 lah ya fakultas di Universitas Andalas itu yang memang banyak mengambil PKM KC ini memang dari Fakultas Teknik. Sesekali dari fisika, sesekali dari Faperta, dan juga bahkan sesekali dari kedokteran nih. Tapi umumnya banyak didominasi oleh Fakultas Teknik yang mendominasi ini. Nah, apa sih PKMKC itu? Jadi PKMKC itu adalah sebuah karya ya, yang didasari atas karsa dan nalar ya. Jadi memang kita apa namanya berpikirnya itu eh, secara agak jauh gitu ya. Jadi yang nggak orang pikirin kita pikirin. Sebenarnya dia masalah sebenarnya. Cuman kemudian difikirkan dan secara konstruktif kemudian dipadukan dengan teknologi yang mereka pelajari atau yang sedang berkembang saat itu. Kira-kira begitu. Sehingga menghasilkan suatu sistem desain, model, barang ataupun prototipe ya, prototipe. Jadi PKMKC ini pokoknya ada menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu itu nggak mesti berupa barang jadi. Prototipe pun bisa gitu. Makanya mungkin ada kawan-kawan sipil misalnya yang membuat bagaimana simulasi bangunan tahan gempa atau misalnya bidangnya gempa gitu ya, getaran, ya jangan ragu untuk membuat simulasi bangunan tahan gempa atau jembatan tahan gempa yang nanti uji cobanya bisa dilakukan dalam bentuk simulasi gitu. Karena nggak mungkin juga kita PKM, kemudian nanti pendanaan dan dananya itu habis untuk membuat bangunan untuk dicobakan gitu kan, tidak seperti itu. Jadi dia boleh berupa prototipe. Yang nanti inilah yang nanti akan membedakan dengan PKMKI yang nanti akan saya jelaskan. Jadi yang penting dia bekerja, yang penting dia fungsional sifatnya. Itu kunci dari PKMKC. Jadi pertama dia nalar, konstruktif, kreatif, kemudian teknologi terbaru, kemudian juga teknologi yang baru ya, bukan terbaru, yang baru, kemudian menghasilkan sesuatu. Ini saya skip saja. Eh, saya mungkin akan langsung kepada hal-hal ini ya. Jadi saya sempat menyimak kemarin cukup banyak presentasi dari siapa Pak Andani, kemudian dari Pak Ilhamdi, dan tadi juga dari Pak Dendi sempat saya nyimak cukup banyak sebelum sholat Isya tadi. Jadi saya tidak akan mengulang ya. Jadi saya langsung saja ke to the point, kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi pada pembuatan proposal PKMKC untuk nanti kemudian kita bisa perkaya apa dengan diskusi ya seperti itu. Yang pertama, Nana, adalah yang sering terjadi itulah produk daur ulang gitu. Jadi karya-karya atau ide-ide itu merupakan pengulangan dari yang sebelumnya. Ini bahkan sampai terjadi di taraf PIMNAS ya. Jadi pada saat PIMNAS yang lalu, tahun 2023 yang lalu,
ada kebetulan waktu itu saya di bagian PKMKC memang. Jadi saya menjadi juri di PKMKC, di room PKMKC, PKMKC 2 waktu itu. Jadi dalam perjalanan itu ada salah satu juri yang mengeluh banyaknya atau beberapa karya-karya PKMKC yang merupakan produk daur ulang. Dan eh, sayangnya itu bisa lolos di pendanaan dan bisa lolos di apa namanya PIMNAS ya. Walaupun kemudian pada saat pelaksanaan PIMNAS itu langsung terdetek, ketahuan. Karena PIMNAS kita memang sangat selektif ya, juri-juri pun juga sangat berhati-hati sekali. Tetapi yang jelas produk daun hilang ini membuat cemar ya, membuat cemar tim dan juga bahkan institusi gitu. Karena bisa sampai produk-produk yang sudah pernah dipakai itu diajukan lagi dengan revisi yang tidak memadai gitu. Ya, metodenya sama, objeknya sama, caranya sama. Nah, ini yang banyak terjadi. Kemudian yang kedua yang juga sering saya temukan adalah PKMKC ini latar belakang itu dengan solusi tidak terlalu berhubungan gitu. Sebagai contoh dulu ada yang membuat begini, membuat alat yang bisa mengontrol bisa di mute yang tidak ini yang kebetulan masih hidup speakernya. Ya, sebagai contoh dulu ada yang membuat alat kesehatan yaitu bagaimana mengontrol detak jantung, kemudian mengontrol infus, kemudian mengontrol apa namanya nadi dari pasien. Alat ini bagus sebenarnya, tapi ketika di latar belakang dia sampaikan bahwa eh, ini diperlukan supaya para suster, para perawat itu bisa lebih cepat untuk mengetahui kondisi pasien. Tapi kemudian ada di bagian latar belakang itu disebutkan bahwa saat ini kapasitas rumah sakit itu tidak mampu menampung jumlah pasien yang sangat banyak. Sehingga pada akhirnya pasien terpaksa harus mengantri cukup lama, sehingga pelayanannya menjadi lama. Jadi sebenarnya yang jadi latar belakang kenapa perawat itu lambat menangani pasien bukan karena tidak ada alat itu, tapi memang karena kapasitas rumah sakit tempat tidur yang sedikit. Itu masalahnya gitu. Artinya kalau tempat tidurnya apa dibuat banyak, semua pasien dapat kamar, alat-alatnya cukup, ya itu akan bisa cepat karena ternyata jumlah perawatnya cukup gitu loh. Tapi dia buat alat ini sementara memang alat itu sendiri, alat-alat yang apa infus segala macam itu memang kurang di situ. Jadi paham nggak Nana? Jadi yang bergeser itu cara dia melihat masalah gitu. Jadi letak masalahnya bukan selama ini perawat itu lambat mengetahui kondisi infus, mengetahui detak jantung pasien dan seterusnya, itu juga. Tapi core yang diangkat bukan itu yang membuat pasien delay itu, tapi karena memang pertama fasilitas rumah sakit dibanding jumlah pasien terlalu banyak gitu. Sehingga itulah yang membuat dia jadi lambat. Nah, ini yang saya maksud salah satunya latar belakang dengan solusi yang tidak tidak berhubungan. Kemudian manfaat kurang. Artinya kita membuat sesuatu yang kita sendiri eh, tidak terlalu tahu manfaatnya itu untuk apa, apalagi orang lain. Sehingga seringkali saya ketika PKMKC itu terhadap proposal-proposal itu sering sekali ketika saya menguji itu begini, ketika menguji di tingkat fakultas ataupun di tingkat UNAN, saya tanyakan, memang selama ini ada masalah apa gitu. Dan kalau ini nggak dibuat, emang terjadi apa gitu. Nah, ketika proposal itu didasari atau berangkat dari manfaat yang kurang, itu umumnya agak goyang jawabnya, agak bingung menjawabnya. Oh iya, kalau nggak ada alat ini emang kenapa? Memang selama ini kalau nggak ada alat itu memang terjadi kekacauan yang apa, yang bagaimana, terjadi masalah yang apa gitu. Nah, ini yang mungkin perlu anak-anak pikirkan ketika membuat PKMKC bahwa apa sih benefit keuntungan-keuntungan yang didapat dari alat yang mau kita buat ini. Jadi sistem yang mau kita buat ini. Dan apa ruginya kalau nggak pakai ini gitu. Nah, itu harus dijadikan sebagai sebagai dasar untuk kemudian meyakinkan orang bahwa alat kita ini memang memang urgen, penting gitu. Eh, kemudian yang berikutnya adalah yang juga banyak terjadi adalah salah kamar. Memang dia PKMKC ini, PKMKC, PKMKI, dan PKMPI ini semacam meniti di buah di apa di antara apa namanya apa namanya lubang-lubang PKM yang ada yang berdekatan. Kalau di KC
maka ada dua dua titian yang harus dihati-hati, yaitu jangan sampai terperosok di PKM KI atau terperosok di PKM PI yang tadi dijelaskan oleh Pak Dendi. Artinya apa? Apakah tidak boleh misalnya kita membuat alat yang bisa memudahkan eh, petani misalnya dalam dia memanen sawahnya, memanen padinya, atau membuat alat yang bisa memudahkan peternak atau apa namanya orang yang eh, memanen ikan misalnya. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu spesifik menyelesaikan persoalan dari peternak itu gitu. Tapi buat alat yang umum misalnya. Jadi misalnya membuat alat bagaimana bisa memotong bulu domba secara cepat misalnya, ya dengan cepat. Sehingga dengan alat itu satu domba itu dipotong dengan cepat. Jadi alatnya itu otomatis berbasis misalnya machine learning gitu. Jadi sebatas alat itu masih bisa masuk KC yang seperti itu. Tapi kalau kemudian alat itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan mitra, karena memang mitra punya masalah, dia lama memotong bulu domba itu untuk dijadikan bahan apa industri segala macam, itu memang masuk jadi PKM PI yang tadi dijelaskan oleh Pak Dendi. Atau membuat alat yang tidak terlalu tinggi teknologinya, dia cuma membuat apa pemotong bulu domba dengan cara memanfaatkan solar cell sebagai energinya, kemudian memanfaatkan beberapa apa namanya relay yang secara otomatis kalau dia terkena bahan yang lembut motornya bergerak dan seterusnya. Nah, itu teknologi yang sederhana seperti itu bisa langsung jadi itu mengarahnya nanti ke PKM KI gitu. Ya, jadi ini yang seringkali banyak salah kamar. Nah, untuk tahu ini, memastikan ini memang peran dosen pendamping sangat diperlukan. Dan pilihlah dosen pendamping yang kalau bisa memang paham kamar-kamar PKM itu gitu. Atau bisa juga konsultasi. Saya pendampingnya Bu Melati misalnya, tapi untuk masalah ini saya nanya ke Pak Dendi misalnya. Saya nanya ke Pak Ilhamdi, itu nggak apa-apa misalnya. Jadi tanyakan kepada eh, apa dosen-dosen yang paham kamar-kamar PKM PKM itu secara jelas gitu. Karena kalau tidak memang dia agak remang-remang antara PI, kemudian KI, kemudian KC batas-batasannya. Ya, tapi jelasnya jelasnya benang merah itu. Kalau PKM KC itu teknologi tinggi, paling tinggi dia. Kemudian setelah itu di bawah itu PI dan dan KI. Sementara kalau PI harus ada mitra. Kalau KI dan KC tidak perlu mitra. Baik. Kemudian, ini yang banyak terjadi ya, anak. Terutama di anak-anak elektro, mohon maaf, karena saya sering mereview anak-anak elektro. Jadi dia buat PKMKC, dia gunakan banyak sensor, kemudian dia klaim itu sebagai sistem cerdas itu. Sistem yang cerdas. Jadi beberapa kali misalnya dia menggunakan sensor bagaimana untuk membuat smart farming gitu. Jadi dia masukkan sensor di situ ada sensor kelembapan, ada sensor suhu di situ, kemudian ada lagi sensor getar mungkin di situ dia masukkan. Sehingga nanti kalau ada tanah bergetar, maka dia akan bisa memberikan pemberitahuan kepada kepada apa namanya kepada usernya, kepada pemiliknya. Kemudian nanti kalau kelembapan tanah itu berkurang, maka akan muncul air mancur yang akan menyiram supaya tanah itu bisa kelembapan terjaga. Kalau seandainya terlalu lembab, mungkin akan ada pengering yang bisa menyebabkan tanah itu menjadi lebih kering. Kemudian ada sensor pH, keasaman, dan seterusnya. Nah, itu dikatakan sebagai smart farming. Padahal kan itu adalah beberapa sensor yang digabung kemudian dihubungkan dengan alat apa namanya alat-alat aksi dari sensor itu dan di labor-labor sensor itu biasa ketika ada sensor getar kalau bergetar lampu hidup kalau ada sensor ini kalau dia asam lampu hijau muncul kalau dia basah lampu merah yang hidup itu kan hal yang biasa yang kemudian dipadukan dalam satu kesatuan dan itu tidak bisa diklaim sebagai sistem cerdas. Maka seringkali saya tanya, kalau itu kamu lakukan, terus letak sensornya di mana gitu. Nah itu kan Anda suka bingung. Kenapa sensornya letakkan di tengah? Kenapa nggak di atas? Kenapa nggak di bawah? Kenapa nggak di sebelah kiri? Nah itu karena memang dasar dari dari pembuatan itu dari cuma menggabung-gabungkan seperti itu, jadi kurang kokoh untuk diangkat sebagai PKM penalaran. Kemudian
terlalu mudah ya mengklaim sesuatu itu dari berbasis IoT, berbasis cerdas, kemudian dan seterusnya. Ini pernah dikritik oleh salah satu juri nasional ya, yang kebetulan bidangnya IoT. Dia mengklaim ini judul-judul anak-anak sekarang ini terlalu gampang. Dia mengklaim ini IoT, berbasis IoT. Sekedar sistem yang bisa nyambung ke internet, padahal pakai WiFi juga bisa. Dia klaim ini IoT, basis IoT itu. Emang IoT itu apa? Kata dia begitu. Saya waktu itu dengar aja. Gitu. Jadi ini juga banyak terjadi kasus-kasus seperti ini. Nanti kita lihat ya. Kemudian kreativitas kurang. Jadi apa namanya kurang kreatif, kurang kurang nampak, terlalu biasa gitu loh. Terlalu biasa judul-judul yang kita buat. Tidak nampak inovasi yang 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 baru yang apa namanya yang kita kembangkan di program Karsa Cipta ini. Padahal PKM itu di seluruh PKM K-nya itu kan kreativitas gitu. Jadi ada tingkat kejelian kita melihat melihat satu satu masalah, satu problem. Ya. Kemudian teknologi tidak mutakhir. Makanya Nana coba searching ya, searching apa teknologi-teknologi nggak mesti mutakhir ya, tapi teknologi-teknologi yang tidak terlalu ketinggalan sekali itu. Ya, jangan sampai metode-metode yang sebenarnya orang sudah pakai misalnya metode yang canggih, kita masih pakai metode-metode yang kalau di penelitian tuh pakai apa ex vivo eh, pengujian secara apa namanya vitro dan seterusnya itu ya atau kalau di kita di teknik misalnya kita pakai metode-metode misalnya orang sudah eranya tuh metode machine learning, deep learning, kemudian AI. Nah, kita masih menggunakan metode-metode statistik misalnya untuk melakukan pendekatan. Nah, ini kan sudah metode yang ketinggalan pakai pendekatan least square segala padahal orang sudah pakai pendekatan KNN misalnya pendekatan SVM dan seterusnya ya ini contoh. Kemudian yang berikutnya yang juga banyak saya temukan adalah tidak paham proses. Jadi mengandalkan pada sebuah black box kotak hitam. Gimana ceritanya habis dari sini tuh gimana dari situ prosesnya. Jadi dari sini kemudian masuklah ke dalam suatu proses yaitu artificial intelligence. Keluaran artificial intelligence itu begini, tapi bagaimana prosesnya nggak dijelasin sama dia gitu. Artinya nggak paham proses. Ini cukup banyak saya temukan yang ketika menjabarkan itu tiba-tiba saja sekonyong-konyong muncul hasilnya, muncul outputnya. Tidak jelaskan bagaimana prosesnya. Nah ini yang seringkali membuat secara substansi menjadi menjadi kurang nilainya. Eh baik, saya sebelum ke sini saya coba ini kan slide yang lain ya, anak-anak. Saya aja, ini. Ini ada undangan ya, pengumuman PIMNAS 37 tahun 2024 ini yang baru ya, baru saja. Kita lihat MKMKC ya, anak-anak. MKMKC itu, lupa ya, halaman berapa tadi? Ada saya tandain. eh untuk melihat ya bagaimana tren yang terjadi eh, saat ini ya. Ini RSH, oh PM, mana KC? Di bawah. Ah, ini dia. Ini KC. Lihat anak-anak ya. Ini yang saya tandain biru ini artinya medali perak dia. Kalau yang saya tandain kuning, ini artinya medali perunggu. Yang Mohon saya maaf, tandain hijau itu medali emas. Kita lihat ya. Nih, Pak Rahmat. yang medali emas Nggak, dulu aja dari Umbre. Alat deteksi karies sekunder pada restorasi gigi menggunakan metode trans iluminasi dan pencitraan tiga dimensi berbasis lihat ini computer vision ya. Jadi ada yang dia tonjolin di sini adalah computer vision. Kemudian kita lihat yang emas lagi ini. Ini alat diagnosa bla bla segala macam berbasis expert system ya, sistem expert, sistem pakar. Kemudian ini lagi mm-mm. Universitas Erlangga automatic face calling and terintegrasi aplikasi mobile-nya ini. Jadi ini metode yang dia jual itu automatic face with cooling and heating system terintegrasi. Jadi bisa saja di luar machine learning, di luar IoT, tapi kalian punya sebuah metode yang kalian andalkan di program studi atau departemen kalian. Itu bisa seperti itu. Kita lihat lagi, oh sudah ya, di cuma 3 di PKMKC. Kita lihat yang perak nih.
kit mandiri pemeriksaan dini tuberkulosis bla bla kan berbasis mesin learning terintegrasi website dan IoT. Ya, lihat lagi yang ini ITS pemantau sleep apnea kualitas tidur dengan materi secara non kontak berbasis advanced signal processing dan mesin learning. Karena lihat lagi-lagi eh, kata-kata mesin learning, kata-kata advanced signal processing, kata-kata IoT seringkali dipakai, seringkali dijadikan sebagai ini. Kemudian yang hijau lagi, yang biru lagi nih. Pendeteksi cepat monitoring bilirubin berbasis AI. Lihat ini lagi berbasis AI, terintegrasi IoT. Jadi itu metodenya sekarang, anak-anak. Nah, ini yang saya tandain ini, anak-anak. Kalau yang biru itu artinya proses, yang hijau itu artinya manfaat. Ya, jadi judul PKMKC itu kalau bisa menggambarkan proses dan memang menggambarkan manfaatnya. Coba kita perhatiin satu-satu sedikit ya, anak-anak ya. Nih, nomor dua, smart glasses dengan metode desain berbahas terjemahan bahasa berbasis, lihat nih, berbasis deep learning. Kemudian mental, bla bla bla, segala macam sebagai solusi terhadap permasalahan ini lebih kepada manfaatnya yang dia tonjolkan. Yang nomor empat, nih lihat, berbasis image processing dan machine learning. Nomor enam, ini lebih kepada inovasi, dia lebih kepada proses ini yang dia ini kan, prinsip yang dia punya, ini yang dia jual. Kemudian ini, lihat, berbasis deep learning dan surface distress. Kemudian alat mendeteksi bla 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 kan berbasis machine learning. Kemudian inovasi melahirkan, nah ini inovasi ya, karena dia inovasi, dia tidak pakai yang metode canggih, tapi inovasinya yang dia jual. Kemudian kita lihat ini, berbasis deep learning neural network. Kemudian ini berbantuan virtual reality. Kemudian ini pengecualian yang dua ini ya. Nah, kemudian lihat yang nomor 15. Berbasis teknologi deep learning. Pak Kemudian ini, Rahmadi, ya, Bapak, maaf Pak, slide-nya tidak terganti. oh, oh berarti saya harus keluar ya, berarti nggak bisa langsung. Oh maaf, maaf, maaf. Ini Iya dari Pak, tadi saya ngomong nggak di ini kan, nggak di ini ya. Oke, oke, maaf Bu. Makasih diingetin. Saya iya Pak. ini lagi ya, share. Oke, ini ya, Nana. Ini adalah, nampak slide-nya Bu Melati? Sudah Pak, sudah. Oke, oke. Ini adalah undangan peserta PIMNAS tahun ini ya. Ini yang kalau saya birukan ini berarti dia medali perak ya. Kemudian kalau yang hijau itu saya ulang lagi berarti ya. Itu adalah medali emas. Nah ya, ya yang hijau nih setannya ini berarti emas. Ini hijau nih emas nih. Ini berarti emas. Nah kita lihat di sini yang medali emas ini ya. Ini alat diagnosa PPOK bla bla macam bla 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 ya. Kita lihat, kita mau lihat prosesnya aja. Ini lihat berbasis expert system nomor 37 nih. Kemudian nomor 39 dia menonjolkan metode sendiri automatic fast with cooling and heating system ini terintegrasi aplikasi mobile. Ini yang dia tonjolkan. Makanya masih dapat emas nih Erlangga. Kita lihat lagi yang ini Brawijaya. Deteksi carrier bla bla segala macam metode transiluminasi dan pencitraan tiga dimensi berbasis computer vision. Ini juga lagi berkembang sekarang. Nah, kita lihat yang biru. Kita lihat ya, yang biru dari UGM. Kiat mandiri pemeriksaan dini bla bla macam berbasis machine learning dan terintegrasi IoT. Lihat kata-kata machine learning, IoT seringkali diulang-ulang. Yang ini lagi, pemantauan sleep apnea berbasis advanced signal processing dan machine learning lagi. Kita lihat yang biru lagi mana di atas kah? Ah ini. Nah ini lihat berbasis AI terintegrasi IoT. Sekarang kita lihat satu persatu yang tadi saya katakan yang nomor dua. Ini berbasis deep learning. Yang nomor empat berbasis image processing dan extreme machine learning. Nomor enam kita lihat prinsip katalik ini dia menjual atau menonjolkan prinsip atau metode yang dia punya sendiri. Ini juga boleh seperti ini. Tapi memang kita yakin ini metode yang baru dan memang menjanjikan. Nomor 8 juga berbasis deep learning. Nomor 9 machine learning. Nomor 10 ini inovasi yang dia tonjolkan. Makanya dia tidak pakai yang ini, tapi bisa bisa diundang di PIMNAS.
Nomor 11, Deep Learning Neural Network. Nomor 12, Virtual Reality dan Exoskeleton. Ya. Ini juga metode. Nomor 12, pengecualian. Nomor 13, 14, pengecualian. Nomor 15, kita lihat lagi-lagi Deep Learning. Nomor 16, kita lihat ini ada AI yang dia pakai, Artificial Intelligence. Kemudian yang nomor 17, IoT. Ini kalau diterusin, terus aja banyak ininya. Ini berbasis ini, juga metode yang sendiri yang dia buat. Kemudian ini lihat berbasis IoT dan terintegrasi AI. Kemudian ini pengecualian nomor 20, nomor 21 kita lihat terintegrasi IoT lagi. Kemudian ini based on IoT. Kemudian jadi nah ini juga yang lagi metode yang lagi baru nih, CNN dan LSTM. Ini anak elektro harus paham ini karena ini metode yang baru ya, yang masuk terbaru. Kemudian ini berbasis menggunakan ini large language model. Ini juga metode yang dia jual. Ini berbasis object detection, machine learning lagi muncul. Kemudian lagi-lagi ini machine learning lagi muncul. Kemudian ini AI lagi muncul. Maaf, ini AI lagi muncul dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat sudah 27 ini mungkin ada 80%-nya tuh isinya tuh kalau nggak AI, machine learning, kemudian deep learning, kemudian IoT. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa itulah yang sekarang ini sedang berkembang dan itulah yang dikategorikan sebagai teknologi terkini, anak-anak. Jadi orang melihat bahwa kita menyelesaikan persoalan dengan metode yang tanda petik canggih, ya. Kemudian nanti baru manfaatnya. Jadi jangan sampai metodenya canggih tapi manfaatnya ya buat apa pakai mesin learning, tapi ternyata manfaatnya nggak terasa. Oke. Sekarang itu PKM KC. Sekarang saya lanjutkan untuk PKM ini kalau penilaian proposal yang paling tinggi KC itu adalah produk luaran terhadap perkembangan iptek ya. Kemudian kemutakhiran iptek ini tadi yang saya katakan machine learning, deep learning segala macam itu mainnya di sini ya, di produk kemutakhiran iptek yang diadopsi. Kemudian kreativitas, keunikan, manfaat ini ada di sini. Jadi kalau seandainya kita apa namanya mengedepankan tiga aspek ini ya manfaat, original, keunikan, kemudian kemutakhiran iptek dan kontribusi pengeluaran terhadap ini saja sudah 65% itu. Adapun penjadwalan dana itu standar lah, rata-rata nilainya kalau nggak 6 7 ya. Kemudian potensi publikasi haki ya oke lah. Kemudian kesesuaian tahap pelaksanaan rata-rata bagus ini. Jadi kalau tambah 15 ini sudah 65 tambah 15 sudah 80. Kemudian tambah 55 sudah 90. Jadi sebenarnya kita bertarung ya kalau boleh istilah itu saya pakai, bertarungnya PKMKC itu di tiga ini. Kontribusi produk luaran terhadap perkembangan iptek. Jadi iptek ini sekarang lagi berkembang apa? Oh, lagi trennya tren machine learning, tren CNN, tren IoT, tren deep learning. Ya pakai itu gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita bertanya di sini di nomor 3 ini kontribusi produk luaran terhadap perkembangan iptek, kemutakhiran iptek yang diadopsi dan manfaat. Ya, itu anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuk ke PKMKI ya. Jadi PKMKI dia memberikan solusi kepada masyarakat atau dunia usaha berbentuk teknologi nyata. Jadi bukan lagi prototipe. Jadi nggak boleh hanya fungsionalnya saja. Dia harus berupa produk nyata yang fungsional dan siap untuk dioperasikan. Ya, siap untuk dioperasikan. Dia harus jalan. Jadi nanti waktu PKP 2 harus bisa dibuktikan memang dia berjalan, dia jalan, dia sistemnya jalan. Dan jalannya itu bukan jalan fungsionalnya. Jadi kalau dia perlu pakai casing ya casingnya ada gitu. Jadi jangan sampai kita buat alat masih berantakan, resistornya kemana, kabel-kabelnya kemana, itu mannya masih fungsional, masih sifatnya prototipe ya. Dia harus jalan, harus jadi. Jadi sampai dikatakan dia siap difabrikasi, diproduksi massal dan tahu cara memfabrikasinya. Kalau PKM KC ini seperti ini, ya, dia seperti ini dan dia memang tidak ada mitra. PKMKI ini nggak ada mitra. Tapi dasar pembuatan PKMKI ini dari persoalan industri dan atau persoalan masyarakat gitu. Tapi itu bukan mitranya gitu. Misalnya tadi persoalan apa tadi yang Pak Denny sebut persoalan masyarakat apa sekarang judi online. Maka dibuatlah misalnya alat yang memang tidak teknologinya tidak secanggih PKMKC, tapi mengatasi persoalan bagaimana membuat misalnya program aplikasi yang
ketika ada judi online itu langsung dia bisa membuat apa aplikasi itu menjadi down atau menjadi error misalnya dan seterusnya lah. Ya, seperti itu bisa seperti itu. eh Baik. Jadi karakteristiknya adalah tadi solusi nyata, kemudian tanpa mitra, kemudian inovatif, kemudian bisa dimanufaktur ya, dan juga diproduksi massal. Jadi gini anak-anak, PKMK ini awalnya dulu ada di vokasi ya. Dia PKM khusus vokasi awalnya. Lupa sih namanya apa. Istilahnya itu PKMKC-nya anak-anak vokasi. Dan anak vokasi itu kan memang dia membuat produk jadi gitu. Nah, sejak tahun berapa ya Pak Denny? Di 3 atau 4 tahun terakhir, ini ditarik, digabung semuanya menjadi PKM baru namanya PKMKI. Bersainglah di situ anak S1 dengan anak-anak di 3. Walaupun tetap saja untuk apa namanya? Untuk PIMNAS itu masih dipisah antara S1 dengan D3. Nah, jadi dia harus jadi memang. Harus jadi produk yang harus jadi. Bahkan kalau kita lihat PKMKI, ini ada 2 tantangannya, Nana. Pertama, PKMKI dari namanya PKMKI. K di sini kreativitas. Jadi produk PKMKI harus ada kreativitasnya. Kemudian di kata-kata KI, I-nya itu inovatif. Jadi produk itu harus kreatif dan inovatif, 2 ininya, ya. Jadi 2 tantangannya. Tidak cukup hanya inovatif, tapi juga harus kreatif. Tidak cukup hanya produk kreatif, tapi juga inovatif dan harus jadi itu. Jadi jangan sampai membuat sebuah alat atau sebuah sebuah produk yang nanti nggak jadi gitu loh. Dan nanti juri bisa ngelihat, reviewer bisa ngelihat ini jadi nggak dalam waktu 4 atau 5 bulan. Kalau nggak jadi nanti khawatirnya nyasar ke PKM KC dan PKM KC, kalau PKM KC dia hanya fungsional, kita akan kalah di metodologi. Kita akan kalah di produk teknologi karena K itu teknologi rendah. Ya, seperti itu. Ini tadi saya katakan ya, jadi ini asal mulanya problem di masyarakat, kemudian problem di UKM, kemudian akan mendapatkan bagaimana urgensinya kita membuat itu dan dampaknya untuk masalah ini, baru kemudian dibuatlah ide mencipta karya inovatif. Seperti ini dasarnya. Jadi kalau tidak ada problem di masyarakat, tidak ada problem di UKM, tiba-tiba kita buat sesuatu dan kita klaim PKMKI, itu juga kurang karena nggak ada dasarnya gitu. Ya, nanti mau ditulis apa di latar belakang? Makanya PKMKI itu ketika menulis latar belakang, dasarnya itu karena ada problem ini di masyarakat dan atau karena ada problem ini di UMKM ini. Ini saya kira ini saja. Nah, ini yang mungkin saya ini kan sebagai slide yang terakhir mungkin ya. Pertama tadi alat yang dibuat seringkali kesalahan ya, bukan dari kebutuhan masyarakat dan atau industri. Jadi latar belakang tuh nggak nyambung. Tiba-tiba buat aja. Kenapa pengen buat ya? Pengen buat aja gitu. Pengen buat alat ya. Tidak ada kebutuhan, tidak ada masalah di industri juga tidak ada masalah di masyarakat. Nah kalau seperti ini nilainya rendah sekali. Ya. Kemudian salah kamar tadi. Bisa nyasar ke PKMPI, bisa nyasar ke PKMPM, karena tadi lahir dari kebutuhan masyarakat, akhirnya masyarakat jadi mitra. Akhirnya dia bagaimana mengajarkan metode mengajarkan matematik secara fun kepada anak SD. Akhirnya jadi nyasarnya ke PKM, PKM PM misalnya, atau ke PKM PI, atau terlalu tinggi teknologinya dia pakai machine learning juga. Memang jadi alatnya, tapi jadi PKM KC misalnya. Kemudian alat yang dibuat tidak sampai jadi ya. Ini bisa kelihatan dari proposalnya, ya. Nah, apalagi sampai ada reviewer itu orang-orang yang memang paham tentang manufaktur ya. Oh ini nggak mungkin dalam waktu 2 bulan bisa jadi kayak gini. Nah itu juga rendah nilainya. Kemudian alat itu tidak bisa atau sulit di-cloning karena berbagai hal ya. Karena mungkin bahannya sulit didapat atau karena kebetulan dia punya alat itu kebetulan aja di situ. Tapi pas di-cloning itu susah bahan bakunya didapat. Nah ini juga merupakan suatu hal yang rendah mengurangi nilai proposal. Kemudian tingkat kreativitas atau inovasinya kurang. Nah, ini juga kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan yang sering terjadi. Nah, contoh PKMKI yang dulu waktu belum ada KI ini jadi produk PKMKC, nah. Seperti misalnya ini, tongkat tunanetra yang bisa memandu para tunanetra, ada suara yang bisa menunjukkan kalau ada halangan dia akan bunyi alarm, sirine segala macam. Ini adalah produk PKMKI dia, karena teknologinya tidak tinggi.
Atau ini fish counter sebatas menghitung ikan. Dulu Pak siapa? Pak Il kalau nggak salah ya, menghitung ini. Dulu waktu belum ada PKMKI itu bisa. Tapi ketika ada PKMKI, maka ini masuk ke PKMKI karena dia hanya berbasis sensor sederhana aja. Kan masuk kemudian nanti kalau ada apa namanya sensor fotodioda ya kalau kena badan ikan itu akan menghitung counter menghitung. Itu teknologi tidak tinggi. Walaupun saya katakan bukan juga sederhana, tapi tidak tinggi gitu. Maka ini kalau dibuat dia masuknya pasti PKM PKMKI. Kalau nanti diterapkan untuk kepada mitra bisa jadi PKMPI. Ini juga alat pemerah susu misalnya, otomatis seperti ini cuman dari konsep pneumatik atau pompa sederhana ya dari situ. Ini kalau sebatas alat ini dan tidak ini lahir dari karena persoalan mitra yang kesulitan, bukan mitra ya, persoalan peternak yang kesulitan memerah susu. UMKM peternak misalnya. Maka ini dibuat alat kayak gini, tapi tidak jadikan peternak sebagai mitra. Jadi persoalan umum peternak sulit memerah susu, maka dibuat alat seperti ini. Ini bisa seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya. Atau ini helm cerdas ya. Ya, ada helm cerdas, helm yang banyak sekali sensornya. Ya. Ada sensor apa namanya light sensor, ada microphone, ada baterai di sini, ada micro display, ada electronic mainboard, ada mungkin nanti apa namanya kalau ada sensor suaranya dan bisa juga sambil apa namanya sambil naik motor sambil mengerjakan tugas dan macam-macamnya. Ini tidak kita lihat teknologi tidak terlalu rumit di sini. Hanya memadukan beberapa sensor-sensor biasa dalam satu tempat yang namanya helm gitu. Ya, anak elektro mungkin agak paham masalah ini. Nah, ini masuk dalam PKMKI. Ini contoh ya yang dapat emas kemarin. PKMKI kemarin cuma satu kelas ya. Kita lihat ya, detektor glukosa dalam darah dengan menggunakan metode non-invasif, menggunakan optical sensor dan interface Android. Biasa saja kan? Optical sensor itu biasa, sensor biasa, interface juga. Untuk deteksi dini penyakit diabetes. Ini masalahnya. Jadi ini manfaatnya. Kemudian Afrutable Prestol, alat inovatif meningkatkan kualitas buah dan sayur dengan menggunakan sistem ozonisasi dan edible coating. Ini mungkin Pak Denny yang lebih paham masalah ini. Tapi ini teknologi yang juga tidak terlalu tinggi. Dia bisa untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas buah. Dasarnya dari mana? Mungkin dari pedagang-pedagang yang ada di pasar yang dia lihat itu punya masalah untuk menjaga kualitas dan kesegaran buah. Dan seterusnya, anak-anak. Bapak kira, satu lagi terakhir. Ini tentang penilaian proposal, kita lihat yang paling tinggi apa? Ketepatan IPTEK, standar regulasi, dan metode yang digunakan. Jadi ingat, kita buat alat tuh mau di cloning, mau dipasarkan. Jangan sampai buat alat asal-asalan. Harus ada standarnya. Standar apa namanya? Kalau kita buat alat tuh on off-nya di mana? Jangan sampai buat alat untuk ngidupinnya susah, harus manjat dulu, harus naik bangku dulu misalnya. Jangan sampai buat alat misalnya untuk ngidupinnya perlu waktu yang lama dan seterusnya. Jadi harus ada standar-standar yang sesuai dengan yang akan produk yang akan dijual. Kemudian yang paling besar lagi ada kreativitas dan solusi. Ya jadi karena tadi PKMKI tantangannya dua, pertama kreativitas, yang kedua inovasi. Dua ini aja udah 50 anak-anak. Ditambah dengan kesesuaian tahap pelaksanaan dan urgensi permasalahan. Tambah ini 50 tambah 30 sudah 80. Kalau misalnya penjadwalan, dana, anggaran itu rasanya standar saja. Itu mungkin anak-anak. Jadi Bapak berharap dari sini memang yang bisa mengambil peluang ini adalah anak-anak teknik. Dan Bapak mengatakan, oh berarti kami yang dari sipil, dari lingkungan, dari industri bagaimana Pak? Banyak sekali peluang-peluang PKMKC dan KI dari anak-anak sipil dan anak-anak lingkungan ataupun dari teknik industri. Di samping mesin elektro tentunya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak, terima kasih atas materi yang telah Bapak berikan. Mungkin bagi para peserta yang masih mengambang-ambang perbedaan antara PKMKI sama PKMKC ini bisa lebih jelas sekarang untuk membedakannya Pak. Dan juga mungkin setelah ini kami membuka sesi tanya jawab ya Pak ya. Bagi para peserta jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi yang Bapak sampaikan. Oke Pak. Ya, ya, silakan, nggak apa-apa. Baik, untuk bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, ini berhubung dengan PKM yang Bapak sampaikan ini berhubungan sangat-sangat berhubungan dengan Fakultas Teknik ya. Ini teknik banget PKM-nya ini. Nah, silahkanlah bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Dibatasi 3 pertanyaan, silakan sebutkan nama, jurusan, dan pertanyaan yang ingin disampaikan.
Izin Pak, mungkin dari saya saja yang bertanya ada nggak Bapak tuh Pak? Ya silakan, nggak apa. Baik Pak, perkenalkan nama saya Alif Rahman Farwanda dari Departemen Teknik Industri. Nah, mungkin ada tadi beberapa eh, kata yang Bapak sampaikan itu mungkin agak asing di telinga saya kan Pak. Mungkin karena saya agak jauh dari perkembangan zaman tak gimana. Jadi saya ingin bertanya Pak mengenai perbedaan antara artificial intelligence, IoT, machine learning sama smart system Pak. Karena masih ngambang sama saya Pak. Mungkin cuma itu Pak. eh Menjelaskannya agak panjang nih. Tapi memang itu kesemua yang disebutkan itu adalah metode-metode yang digunakan untuk utamanya machine learning, kemudian expert system, kemudian deep learning itu untuk mengolah eh, data. Makanya ada istilah big data, pengolahan-pengolahan data yang melalui pendekatan-pendekatan yang intinya adalah eh, bagaimana nanti mesin ini atau alat ini bisa membuat sebuah keputusan. Makanya ada istilah mesin learning, artinya mesin kalau dibahasakan secara letterlock kan berarti mesin yang belajar itu. Kalau deep learning berarti belajar yang dalam. Jadi memang intinya itu bagaimana membuat atau menjadikan mesin itu bisa membuat keputusan, bisa belajar, bisa menentukan, bisa mendeteksi sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dia deteksi dari sensor yang diberikan kepada dia. Dia bisa memberikan keputusan. Intinya seperti itu. Nah, cabangnya banyak. Ada ada kalau AI itu kan artificial intelligence, cerdasan buatan. Jadi bagaimana merancang, memindahkan kecerdasan manusia kepada mesin sehingga mesin itu juga bisa toleran ya. Karena mesin itu kan misalnya contoh ya kayak kalau mesin itu ya dia strict, rigid. Jadi misalnya kalau manusia misalnya ada yang bahasa orang barat dia ngomong bahasa Indonesia kemudian salah-salah ucapannya, kita masih bisa paham itu. Kenapa? Karena kepala kita, brain apa otak kita punya toleransi yang cukup besar untuk sebuah kesalahan pengucapan. Ada yang typo, kita bisa tahu maksudnya apa. Ini salah ketik, maksudnya harusnya begini. Kita tahu itu. Kenapa? Mata kita masih punya toleransi yang banyak. Tapi kalau komputer, dia cuma punya dua bahasa, yaitu on dengan off gitu. Kalau nggak sesuai, ya udah off gitu. Kalau sesuai, ya on itu. Nah, sekarang bagaimana memberikan toleransi ini? Maka berkembanglah ada nama metode fuzzy logic, metode KNN, pendekatan KNN, ada metode SVM, dan seterusnya. Itu semua bagian dari sistem cerdas dan mesin learning. Kalau cerita kan panjang ininya, bisa untuk pengantarnya aja bisa 5 kali pertemuan. Ya. Tapi intinya itulah yang sekarang ini sedang 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 berkembang. Dan apakah kemudian ini murni hanya milik mahasiswa informatika, mahasiswa elektro saja? Tidak. Saya menduga dalam waktu yang tidak lama lagi, cobalah nanti di industri, di teknik sipil, di teknik lingkungan itu akan pakai metode ini. Gitu. Karena dia sudah sekarang gini aja, ChatGPT hampir semua orang sekarang udah mulai melirik itu. Dan mungkin nanti dalam waktu yang nggak lama lagi Google udah mulai ditinggalkan. Orang lebih beralih ke model ChatGPT. Contohnya seperti itu. Jadi memang trennya sekarang ini ngeri sekali teknologi AI ini. Allah alam. Itu mungkin jawaban saya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta, Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak karena Oh, sudah ini ada meluangkan. satu nih yang Oh, raise hand. Siapa nih? Alif oh, Syah. oh, terlalu cepat saya menutupnya sepertinya ya, Pak. Oke, silahkan untuk bertanya. Baik Bapak, sebelumnya izin off cam Pak. Sebelumnya Ya, perkenalkan, saya Alicia Makfira dari jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran. Nah, oh, ya. terkait PKM KI dan PKM KC pada PKM tahun 2022, itu tim saya di PKM KC. Nah, dan pada PKM yang akan datang, saya ditawarkan untuk gabung ke dalam eh, tim yang tertarik untuk PKM KI. Nah, PKM KI-nya ini terkait apa ya Pak? Eh, terkait masalah apa ya cedera otot pada apa pembuatan
apa ya, pokoknya dia tuh membahas terkait cedera apa ya, pemanenan membuat alat pemanenan kelapa sawit dengan cedera otot. Pokoknya pengaruh alat gitu, Pak. Nah, kemarin saya sarankan agar teman saya ini untuk mencari anak kedokteran. Tetapi melihat dari visi misinya itu kan terkait upaya promotif dan preventif. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait pemilihan anggota tim ini? Apakah harus dari anak kedokteran kah atau boleh saya anak kebidanan untuk lanjut di tim tersebut? Mungkin sekian Pak, terima kasih Pak. Eh, Sudah, itu aja pertanyaan. Iya Pak. Ya, bagus pertanyaannya, Alif Syah ya. Jadi jawaban Bapak begini, tergantung ya. Tergantung kalian mau buat dari sisi mana gitu. Kalian mau akan fokus kepada alat yang bisa mendeteksi cedera ototnya kah, atau akan membuat alat pemanennya gitu. Pemanenan apa tadi, kelapa sawit ya? Apa? Kelapa sawit ya? Iya Pak. Iya Ah, Pak. ah. Jadi mungkin kalian mau buat alat pemanen kelapa sawit yang nanti dia bisa otomatis melihat dari sisi warnanya sehingga tahu kelapa sawit yang matang atau tidak. Kalau fokus ke alatnya, nggak cocok orang kedokteran. Cocoknya orang teknik itu. Dengan anggota mungkin dari kedokteran bisa. Tapi kalau kalian fokus kepada cedera otot akibat memanen tadi, sehingga nanti perlu gerakan-gerakan yang sekian-sekian untuk memanen tadi, maka di situ banyak kita apa namanya memakai teori-teori kesehatan. Maka lebih cocok orang kesehatan. Nah, kalau kebidanan bagaimana? Ya bisa saja sebagai anggota, tapi cuma begini, Alfizan, tahun lalu ya, tahun lalu tahun lalu Bapak pernah melakukan PKP 2. Itu mahasiswa kebidanan menarik dia ini kan. Jadi dia bisa membuat alat yang bisa mengukur kontraksi ya. Orang akan melahirkan itu. Dari detak apa namanya? Detak detak apa kontak bukan kontraksi ya. Dari mohon maaf detak perut itu. Apa gelombang perut apa bukan gelombang perut, pergerakan perut yang ini. Jadi dia bisa tahu pembukaan berapa. Waktu itu Bapak karena masalah agak sensitif Bapak sempat nanya gitu. Ini beda antara pembukaan, kontraksi segala macam dan dia bisa menjelaskan dengan menarik walaupun hasilnya memang tidak tidak kita putuskan nggak menang juga. Tapi sampai ide seperti itu menarik gitu. Kadang-kadang kan kalau bidan-bidan ini biasa tuh kan udah pembukaan berapa segala macam ya dia periksa dalam segala macam. Ini kan alat itu cukup di luar aja dia bisa tahu. Nah, itu mungkin bisa bisa menarik. Bapak lihat ide-ide tentang kebidanan itu cukup cukup menarik untuk dibuat program PKM KI bahkan KC Alif ya ininya. Itu mungkin jawab Bapak. Allah alam. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, apakah dari peserta ada lagi yang mau ditanyakan? Saya usul satu lagi, eh, Pak Moderator ya. Kalau ada yang Ya. memang berminat, saya memang nggak menawarkan judul ya. Ada beberapa judul, cuman kalau ada yang berminat memang punya ide-ide yang masih belum terlalu matang, kalau ingin dimatangkan bisa eh, menghubungi saya, bisa konsultasi dengan saya. Atau Pak Dendi tadi juga bisa, atau Pak Ilhamdi silahkan saja. Ya, karena deadline-nya tanggal berapa? 15 atau tanggal 21 November ya. Jadi kita harus di ini kan. Itu saja dari saya. Luar Iya, biasa sekali. Terima kasih iya, Pak atas betul Pak. penjelasannya. Hmm. Pesan saya juga nih izin nambahkan Pak Ramadi. Oh ya, Eh, silakan Pak Denny. sedikit motivasi aja sebenarnya untuk adik-adik ini. Sekarang mungkin kita berpikir ya, oh susah ya gitu ya bagi yang baru-baru masuk ke dunia PKM. Sebenarnya tidak ada yang susah. Dulu kita asal ini kita mulai, nah, itu insya Allah ada jalannya. Tapi selagi masih ada kata-kata susah, saya tidak bisa, dan saya
Ini paksaan aja, nggak ada manfaatnya, bikin nambah tugas saja. Selama itulah adik-adik nggak bisa merasakan nikmatnya dan berkahnya ikut nulis proposal PKM itu aja. Jadi apapun kita bisa asalkan kita mau, itu aja. Nah, itu sedikit motivasi. Karena dulu pun saya tidak pernah bisa nulis proposal yang baik dan benar. Tapi karena dilatih, belajar bertanya, sampai sekarang ini bisa mendampingi adik-adik mahasiswa untuk menulis proposal. Insya Allah akan berguna ya. Baik nanti nulis proposal tugas akhir, menuliskan proposal tugas akhir, laporan tugas akhir, dan seterusnya. Ini itu ya. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya ya Pak ya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Rahmadi dan juga Pak Dendi yang sudah memberikan ilmu yang sangat mahal lah tibanya bagi kami yang ingin mengikuti PKM nantinya. Memang kesempatan nggak datang dua kali, jadi emang harus dimanfaatin sebaik mungkin ya Pak ya. Oke, untuk sesi selanjutnya sepertinya kita akan melaksanakan foto bersama dulu sebelum saya tutup. Mungkin saya serahkan untuk aba-abanya kepada operator untuk sesi dokumentasi ini. Kepada operator saya persilahkan. Oke, izin dulu pamit Pak Ramadi, Bu Melati, dan adik-adik moderator. Masih Oh lanjut, iya, Pak Dendi. ya, Pak. Masih Ya. di sentul ini Pak. Dampingi Oh, tim buat. Masya Allah. Ya, sukses Pak Dendi, mudah-mudahan juara. Amin, amin. Terima kasih Pak Ramadi. Ya Pak, izin live Ya. duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dokumentasinya, Liv? Sudah, Liv? Ah, sudah Bu? Sudah. Oke. Oke, jangan lupa bagi rekan-rekan peserta untuk melakukan absensi ya setelah acara ini. Eh, Pak Rahmadi sudah bisa meninggalkan ruang Zoom, Pak. Terima kasih Oh, untuk hari ini. nggak bisa? Sudah, Pak, Ya, sudah. Terima kasih. Semoga baik, baik. Pamit ilmunya, ya. ya, ya, terima kasih, Amin. Pak. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin pamit ya, teman-teman semua. Oke, terus berkurang.
Oke, mungkin untuk eh, QR dari absennya bisa di screenshot dulu, habis itu dilanjutkan setelah ini. Mungkin akan saya tutup lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kita pada hari ini, dan memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meramaikan acara kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.